Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis yang penuh barokah ini dengan kondisi yang sehat tanpa ada satu kekurangan apapun. Pemirsa Kalam Ramadan, kali ini kita akan mengangkat tema budaya di bulan puasa. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan unik di Nusantara, terutama pada bulan puasa Ramadan, bulan suci Ramadan. Mengapa disebut unik? Dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut tidak dijalankan di negara lain, termasuk juga di negara yang menjadi pusat dan ikon Islam sendiri, yakni Saudi Arabia. Nah, salah satu contoh kegiatan yang telah membudaya menjelang bulan Ramadan adalah budaya nyekar atau ziarah ke makam para leluhurnya. Kemudian contoh lainnya adalah budaya padusan. Dan masih banyak sekali kegiatan unik lainnya yang dilakukan masyarakat Muslim Nusantara. Tentu menjelang maupun yang ada di tengah bulan suci Ramadan. Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama Al-Habib Umar bin Abu Bakar bin Utsman bin Yahya. Beliau adalah pengasuh Majelis Shalawat Sekar Langit, Magelang, Jawa Tengah. Inilah Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, Beb? Baik, Mas. Alhamdulillah, ya. Beb, sebagaimana yang kita maklumi bersama, Beb, banyak sekali kegiatan-kegiatan unik yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Nusantara kita. Dan ini ternyata telah membudaya dari nenek moyang kita ini, Beb. Sebagaimana, Beb, sesungguhnya pandangan Islam terhadap kebudayaan lokal yang dilaksanakan oleh masyarakat kita ini, Beb? Baik. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini sangat terbuka sekali kepada budaya yang ada. Sedangkan Rasulullah sendiri di Arab sana, di saat Rasulullah diturunkan di kaum Arab, Rasulullah juga sangat terbuka dengan budaya Arab. Dan Rasulullah tidak mengganggu budaya itu sendiri, seperti berpakaian jubah, berimamah. Itu bukti bahwa Rasulullah sangat terbuka dengan budaya yang ada. Dan Islam sendiri, ini karena sebagai rahmatan lil alamin, terkait dengan budaya, Islam sangat menghargai, Islam sangat terbuka, adanya budaya yang masuk ke dalam ajaran kita. Selagi tidak mengganggu akidah Islam itu sendiri, dan ajaran-ajaran yang ada, maka Islam sangat terbuka untuk budaya dan adat yang ada. Ini terbukti bahwa di Indonesia ini banyak sekali adat budaya yang sudah kita lihat berlangsung lama, seperti yang disebut oleh Mas tadi. Yeah. Menjelang puasa ada padusan, ada, kalau di desa kita itu dulu kalau mau puasa itu ada nyalain obor setiap kampung itu. Keliling gitu ya? Ya, terus ada perayaan. Karena ini ajaran untuk kita senang terhadap hadirnya Ramadan. Nah, Islam di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah sangat menghargai budaya orang Arab. Rasulullah sangat memelihara budaya yang baik di Arab waktu itu, sehingga orang Arab sendiri merasa bahwa hadirnya Rasulullah SAW tidak untuk merubah budaya itu sendiri, tapi memberikan penghargaan terhadap budaya yang ada, sehingga nantinya masyarakat di luar Arab sendiri bisa memahami bahwa Arab ini punya budaya yang baik. Makanya Rasulullah melestarikan budaya yang dianggap oleh Rasulullah SAW tidak perlu untuk dirubah. Kecuali budaya-budaya yang dirubah waktu itu adalah tawaf yang telanjang. Dulu tawaf itu telanjang, Mas. Telanjang ya? Jadi putra putri itu dulu telanjang. Terus Rasulullah
pakai kain apa ini namanya ihram, Ihram. tapi tidak berjahit. Mhm. Tawafnya adalah budaya orang zaman dulu karena Mhm. tawaf yang pertama kali dilakukan oleh Nabiullah Adam. Jadi itu budaya leluhur zaman dulu yang kemudian tidak dirubah oleh Rasulullah dan dijadikan syariat Islam, yaitu tawaf haji. Masya Allah ya. Cuman dengan pakaian yang diatur oleh Kanjeng Nabi menutup aurat tanpa jahitan tersebut. Baik, Bib. Dengan demikian apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperbolehkan budaya lokal tetap ada nih, apalagi hidup di tengah-tengah umat Muslim seperti masyarakat kita ini? Jelas Rasulullah memperbolehkan itu dengan batasan-batasan selagi tidak merusak akidah, selagi tidak merusak syariat itu sendiri. Ya. Dalam artian budaya dan adat yang baik, yang lahir dari keluhuran budi dan budaya itu sendiri. Anak moyang kita ini ketika ajaran masuk ke Jawa, ini sudah punya budaya yang sangat luar biasa. Terbukti ada Candi Borobudur, betul, ada banyak candi lainnya, dan di sana sudah ada bentuk budaya yang sudah sangat megah. Indonesia sudah berpakaian dan pakaiannya juga khas. Ini batik ini. Wah, batik ya. Yang juga pakai batik. Batik juga ya. Ini adalah budaya kita. Iya. Nah, Allah Ta'ala sendiri itu sebenarnya kan tidak melihat, karena budaya itu bagian dari custom. Iya. Custom itu apapun bentuknya, sementing yang dimaksud dengan ibadah adalah Allah Ta'ala. Makanya di dalam sisi budaya, no problem Rasulullah itu. Tidak masalah dengan adanya budaya manapun. Gitu. Islam masuk ke Jawa dengan budaya yang sudah ada, Islam bisa. Bisa ya. Iya. Bahkan tidak memaksakan harus pakai jubah. Iya. Tidak harus berjenggot. Iya. Seperti Habib ini juga boleh ya pakai belangkon. Iya. Saya senang pakai belangkon. Oke. Karena belangkon itu adalah imamah di zaman Wali Songo. Baik, Bib. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali pembahasan yang kita bahas kali ini. Tentunya setiap pemirsa semakin penasaran yang ada di rumah sana. Nah, budaya apa saja sebenarnya diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak boleh? Kemudian apa saja budaya yang diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga apa yang tidak diperbolehkan? Jangan kemana-mana, saya akan segera membahasnya masih bersama Habib Umar setelah jeda berikut ini. Tetap di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Kembali lagi di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Bib, banyak sekali nih Habib. Salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang dilaksanakan menjelang bulan puasa. Nah, ini salah satunya adalah melakukan ziarah ke makam para leluhur maupun orang tua yang sudah wafat. Kebiasaan ini pada masyarakat Jawa disebut nyekar ya Bib ya. Nah, karena pada saat ziarah ini mereka itu membawa beberapa jenis bunga untuk ditaburkan di atas pusara. Nah, apakah hal ini diperbolehkan, Beb? Baik. Diperbolehkan. Tadi kita memberi bunga di atas pusara tadi ya. Karena ada beberapa pengertian yang harus dipahami dari tindakan tadi. Jadi, kalau orang Jawa ini penuh dengan filosofi, Mas. Orang Jawa itu penuh dengan filosofi. Seperti kita menabur bunga di atas makam, yaitu filosofinya agar satu mengajarkan kepada kita ini memberikan hal yang bagus kepada leluhur, kepada orang tua. Dengan sering mendatangi makamnya, berarti kita masih mengingatnya. Mengingat hal yang apa? Hal yang wangi-wangi. Begitu. Dari orang tua itu sendiri. Kalau di dalam adat orang Jawa mengatakan mikul dur. Oh, begitu. Mikul dur.
mendem jero, nipul dur, Mendem jero. Di samping, nah, bahwa apapun yang hidup di dunia ini, tumbuhan, batu, apa saja, itu semuanya bertasbih untuk Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi nanti kita akan bahas selanjutnya tentang kenapa harus bunga segar atau apa gitu. Begitu ya. Tapi kalau bunga desa nggak boleh dibawa ya, Bib? Nah, kalau bunga desa itu jenengan saja ada. Nggak boleh ditaburkan ya. Iya. Iya. Apakah yang nyebar itu nek bunga desa? Iya, ini kan memang banyak pilihan ya, Bib. Ya, Bib. Apakah hal ini dicontohkan baginda Nabi, Bib, sebenarnya, dan juga para sahabat serta para salafus saleh terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan menabur bunga ke makam gitu? Iya. Jadi dulu pernah ada riwayat, cuman memang bukan bunga. Jadi di sana ada pelepah kurma ya. Pelepah jadi kurma, ya? waktu Rasulullah berjalan di samping makam, lalu Rasulullah mendengar ada mayit yang menangis. Oh ya? Karena disiksa dengan alasan tertentu. Waktu hidupnya mungkin dia melakukan kesalahan. Lalu Rasulullah memotong kurma, lalu ditancapkan ke makam itu. Lalu berhenti tangis mereka. Nah, ini logikanya bahwa tasbih dari batang kurma yang masih segar itu tadi bisa meredam atau bisa meringankan beban mayit. Begitu. Nah, termasuk bunga tadi. Bunga tadi ya. Nah, bunga tadi itu karena masih segar-segar. Sebenarnya tidak ada spesifikasi harus bunga mawar, harus bunga bunga desa bukan. Harus bunga melati. Ya, harus tidak. Yang penting segar. Segar. Nah, ya, karena masih bertasbih. Begitu. Harapannya juga bukan hanya menebarkan bunga, tapi juga berdoa kepada Allah. Berdoa. Ya. Nah, kalau filosofinya orang Jawa itu dengan bunga, karena dulu masyarakat kita ini tidak semuanya bisa membaca Yasin. Oh, begitu. Tidak semuanya bisa bertahlil. Ya. Kok zaman dulu, zaman sekarang saja ini anak-anak muda nek kon tahlilan bu iso paling bahasa Indonesia neta. Begitu ya. Justru mereka rajin upload status ya. Nah, upload status itu lebih pinter. Ya, Bib, apakah dengan membawa berbagai rupa bunga ini tidak mendekatkan diri pada kesyirikan, Bib? Iya, jadi tidak. Syirik itu tidak tergantung dari apa yang kita lakukan, tetapi syirik itu apapun bisa menjadi syirik, tapi apapun juga bisa terlepas dari syirik. Kita kalau mau ngomong syirik, nggak usah jauh-jauh tentang bunga. Dengan beriktikad bahwa makan itu yang membuat kenyang adalah nasi, itu syirik itu. Oh begitu ya, Beb? Nggak usah bunga, nggak usah jauh-jauh dengan bunga di kuburan. Oke. Jadi makanya ulama kita, pendakwah leluhur kita, kiai-kiai kita itu mengajarkan, oh ya wes, nek sing do ora iso tahlilan dan sebagainya, zaman dulu tidak dikabarkan. Wes kok ditanduri opo atau dikasih bunga. Syukur iso tahlilan, syukur iso maca Yasin. Iya. Cuman sekarang itu saya bingung, kalau orang ada yang nggak bisa baca Yasin itu bingung, mau Yasin saya nggak bisa Yasin gitu. Apa boleh ya boleh saja Yasin sampai 1000 kali di situ, satu ayat kok. Begitu ya. Makanya ngomong mulai Yasinan itu lucu. Begitu. Nah, dan bunga tadi itu tidak akan membawa orangnya kepada kesyirikan selagi dia ini masih mengerti bahwa Tuhannya adalah Allah Ta'ala gitu. Dan tidak memaksudkan bahwa bunga itu sebagai penolong dari mayit, dari siksanya. Tapi yang memberikan pertolongan atau memberikan keringanan atas si mayit tadi karena rahmahnya Allah Ta'ala dari tasbihnya bunga tadi. Karena bunga itu selagi masih kering dia akan bertasbih. Nah, Allah Ta'ala itu karena rahmahnya itu kepada semua makhluk, maka wasilah dengan bunga tadi. Apa meneh nek dikei Yasin, apalagi kalau dikasih Quran utuh. Mau Quran dari pagi sampai sore. Kalau anak muda, misalkan kepenang pulang tidak bisa ini Yasinan ngaji ora iso, ya sudah, maca Fatihah. Bapak nih yang sudah meninggal didoakan, leluhurnya didoakan. Ora iso, ya seperti tadi. Hanya perhatian kita dengan bunga tadi, itu kita harus ngerti bahwa kita ini kepinginnya hormat
Ya, birrul walidain. Ya, Fatihah seharusnya mereka ngerti. begitu. Baik, Pip, kemudian ada juga segolongan masyarakat yang menyatakan bahwasanya nyekar itu tidak baik, artinya membid'ahkan juga ini, Pip. Bagaimana pandangan Habib? Oh iya, yang bid'ah itu tidak nyanyi kalau kita tadi jenengan kesini pakai mobil aja itu Ya. dulu Rasulullah tidak ada mobil, Nggak ada mobil ya? onta. Harusnya mereka pakai onta. Pakai onta ya. Iya, itu bid'ah itu. Baik. Kita ini ahli bid'ah, semuanya sekarang bid'ah ini, semuanya bid'ah ini. Rasulullah nggak pakai pakaian kayak gini, Begitu. nggak pakai sarung, Nggak pakai belangkon juga. nggak pakai ya? jam tangan kayak Mas Dimas gitu. Baik, Jadi, begitu, Pip. Sekar, nyekar itu sebenarnya ziarah ya kalau dalam bahasa kita. Cuman karena ada beberapa dari bagian masyarakat kita ini mungkin masih awam untuk mengirim yasin atau tahlil, makanya dipermudah oleh ulama kita. Karena ulama kita ini tahu bahwa daun, batang, atau bunga, itu yang gampang itu sudah pakai itu aja. Karena ostos mastis. Begitu. Baik, terima kasih ya, Beb. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kian menarik pembahasan kita kali ini bersama Habib Umar mengenai budaya di bulan puasa. Namun kita juga harus jeda sejenak. Kita akan membahasnya kembali bersama Habib Umar setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kalam Ramadan. Menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Pemirsa, sebenarnya masih banyak tradisi-tradisi yang ada di kaum muslim di Nusantara ini. Nah, Bib, ini banyak sekali tradisi-tradisi yang masih ada di tempat kita ini. Patusan, klotekan, kemudian masih ada selikuran. Sampai nanti pada Hari Raya Idul Fitri kita masih memiliki tradisi sungkeman. Nah, dan juga sebagainya nih, Beb. Namun, dari semua itu sesungguhnya apa batasan budaya yang boleh dilaksanakan oleh tuntunan Islam, Beb? Tradisi yang kita lihat di masyarakat kita menjelang atau di dalam bulan Ramadan atau di saat Idul Fitri, itu adalah hasil dari ijtihad para ulama yang menggairahkan bagi masyarakat kita untuk bersenang-senang atas hadirnya bulan Ramadan. Ini sangat bagus karena di saat Ramadan dilakukan dengan sukaria, maka Ramadannya akan lebih mempunyai nilai. Bahkan kita senang dengan hadirnya Ramadan saja, itu sudah mendapatkan fadilah yang luar biasa. Masya Allah. Ya. Terus, ulama kita, zaman dulu ketika zaman Wali Songo itu, kalau di Kudus masih ada itu, Mas. Jadi kalau mau Ramadan, itu ada acara dangdangan. Wah, apa ini, Beb? Dangdangan itu kita gelar orang berjualan ramai di sepanjang jalan di dekat Masjid Agung Kudus. Oke. Nah, di sana orang jualan apa saja. Satu minggu. Ya. Sebelum Ramadan, itu untuk masyarakat agar tahu kalau ada acara itu, besok akan ada Ramadan. Maksud dari ulama, kamu ini bersukalah atas hadirnya Ramadan. Bahwa Ramadan ini mempunyai hal yang luar biasa. Soal budaya itu lahir dari dua arah. Yang pertama, arah kebaikan. Yang nomor dua adalah arah keburukan. Karena hal ini adalah makhluk paling tua sebelum semua alam. Maka budaya yang lahir akan keluar dari hal ini. Yang jelek akan melahirkan budaya yang buruk, yang baik akan melahirkan budaya yang baik. Sementara pelaku yang menjaga budaya baik ini kemudian diutuslah para nabi, para rasul, ini adalah untuk
melahirkan atau menjaga budaya kebaikan yang ada. Iya. Sementara musuhnya adalah yang jelek. Mhm. Nah, ini biasanya bolo-boloni setan dan kawan-kawan. Iya. Apa batasannya sehingga budaya yang kita lakukan ini masih bisa dimengerti oleh agama? Iya. Yang pertama, selagi budaya itu tidak merubah akidah bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Mhm. no problem. Karena budaya itu ekspresi dari pikiran, hati. Sedangkan jika itu digunakan untuk merayu Allah Ta'ala, untuk merayu Rasul, maka dengan apapun budaya itu legal, Mhm. sah. Iya. Kita mau merayu Kanjeng Nabi dengan gamelan, tidak Mhm. apa-apa. Mhm. Kita mau zikiran dengan gamelan karena itu bisa menjadi media. Iya. Walaupun ada pro kontra di dalam sisi musik itu sendiri. Begitu. Jangankan dalam musik, di hal yang lain juga sama. Mhm. Tapi secara pribadi, budaya yang sudah ada ini, sebenarnya ulama itu sudah mendalami hati setiap masyarakatnya. Oke. Nah, gitu. Agar mereka kemudian menjadi senang kepada Ramadan, Mhm. atau ketika budaya ujung di di hari raya. Iya. Itu dulu sulit sekali orang untuk meminta maaf, keluar jaluk ngapura sama Mas Dimas karena kula mungkin rasa seneng, itu izin dulu Mas. Makanya sama Mbah Kali Iya. dibikinlah acara ujung. Ujung Sukeman itu ya. Ya, Hmm. kalau nyekar, terus padusan, klotean, ini adalah kebungahan. Jadi kesenangan yang kemudian digalang oleh masyarakat agar Ramadan ini mempunyai kesan-kesan yang menyenangkan. Baik, begitu ya Pip ya. Wow, luar biasa sekali ya pemirsa. Yang dimana kesempatan kali ini tentu masih banyak sebenarnya yang akan disampaikan oleh Habib. Akan tetapi pemirsa yang dirahmati Allah, tak terasa kita juga sampai di penghujung acara. Bib, apa pesan dari Habib Umar ini kepada para generasi muda Islam kita, khususnya dan juga kaum muslim pada umumnya, terkait dengan budaya di bulan puasa? Baik. Muslimin, muslimat dan semua saja bahwa budaya kita yang sudah ada di Indonesia ini yang sudah berlangsung seperti tadarusan, seperti berbuka bersama atau klotean dan lain sebagainya, itu dilaksanakan tidak apa-apa, karena itu baik agar kita bisa menikmati Ramadan ini dengan cara kita. Karena mungkin di setiap daerah akan berbeda. Untuk bulan puasa, anak muda maupun tua, berekspresilah dengan apa yang dengan pahami tentang Ramadan itu sendiri dengan ekspresi pribadi. Ada yang misalkan aku kepengen menikmati Ramadan dengan bermain musik, silakan. Sementing puasa tetap puasa, karena atau saya kepingin menikmati atau melakukan puasa ini dengan berzikir, itu lebih bagus. Atau dengan membaca Quran, itu lebih bagus karena jelas tuntunannya. Jikapun itu tidak mampu kau lakukan, maka lakukanlah yang paling mudah untuk mengisi Ramadan ini. Misalkan dengan banyak berzikir, diam-diam, atau sambil jalan, atau banyak bersedekah, dan lain sebagainya yang jenengan mampu. Jadi kita ini kalau melakukan ibadah itu seringan mungkin dan seikhlas mungkin. Jadi kalau ringan itu biasanya cenderung ke ikhlas, Mas. Amin. Kalau kita melakukan hal ibadah itu ringan, maka itu akan cenderung dengan ikhlas. Maka lakukanlah yang paling mudah, yang paling ringan, agar ibadah kita ini tergolong ibadahnya orang yang ikhlas. Amin. Kita kadang suka berasa bahwa masa muda, kalau anak muda ini masih diliputi dengan kesenangan. Nah, mestinya kesenangan itu harus dikaitkan dengan caranya agar kesenangan itu bisa masuk ke dalam ibadah. Sebenarnya ada di dalam pikiran, sebenarnya ada di dalam hati. Baik, begitu Beb. Baik, terima kasih sekali Beb atas waktunya, dan pemirsa, tak terasa 30 menit kita bersama dengan Al-Habib Umar bin Abu Bakar bin Utsman bin Yahya. Beliau adalah pengasuh Majelis Shalawat Sekar Langit, Magelang, Jawa Tengah. Semoga apa yang beliau sampaikan pada kesempatan kali ini memberikan wawasan dan juga manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa
Terus saksikan Kalam Ramadan untuk menambah wawasan serta meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dimas Saputra, pamit undur diri. Sampai jumpa pada program Kalam Ramadan berikutnya. Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.